ikut sama Pak Haji, waktu itu kan kita pengepul, Bu. Jadi kenalnya sama Pak Haji itu mulai 86 di PT namanya Misai Mitra. Waktu itu Pak Haji kan jadi kasirnya sana, Bu. Setelah beliau keluar, dia buka usaha sendiri, kita kerjasama sama Pak Haji. Setiap kita istilahnya melaut ataupun kita terucap minta bantuan, ya alhamdulillah lah. Jadi beliau itulah yang membantunya, Bu. Komisi itu langsung kita potong aja. Potong utang gitu. Enggak. Tapi enggak langsung dia dipotong langsung gitu, enggak, langsung anu aja. Nanti per tahun, atau setahun nanti baru kita hitung lagi. Untuk bunga enggak ada. Pak Haji, yang penting barang masuk. Juga nggak ada. Enggak ada. Menjalankan bisnis dengan prinsip syariah akan membawa kemaslahatan bagi semua. Itulah prinsip yang selalu dipegang oleh Haji Syarifuddin, seorang pelaku usaha pengumpul hasil laut di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak mengawali usaha sebagai pengepul hasil laut pada tahun 2000, mendudukan nelayan sebagai mitra usaha sejajar menjadi prinsip teguh Haji Punding. Namun, ada saja permasalahan saat akan melaut. Dari kerusakan mesin kapal, alat tangkap, atau habisnya persediaan umpan. Permasalahan tidak dapat diatasi karena nelayan tidak memiliki cukup dana. Akibat terburuknya adalah nelayan gagal melaut. Mengenai masalah keuangan ini, nelayan pada umumnya belum terbiasa berhubungan dengan bank untuk memperoleh pinjaman. Dari situlah Haji Punding memiliki ide untuk membantu penyelesaian namun tanpa memberatkan. Pinjaman uang kepada nelayan dengan dana pribadi dan tanpa bunga, itulah solusi yang ditawarkan. Bapak bisa cerita, Pak, apa yang membuat Bapak mau melakukan pinjaman tanpa ada jaminan, tanpa ada bunga, gitu, bahkan tidak ada waktu pembayaran yang ditetapkan? Itu sebenarnya kita sudah merasakan selagi kita lagi dari nol, Pak, Bu ya. Dari nol itu kita merasakan bahwa kita ini kalau nggak ada dari nol itu kita susah untuk mencari uang, untuk mencari usaha. Nah, dari sana saya kepingin hati saya ini ingin menekuk hati-hati nelayan ini supaya kita bisa membantu mereka, berbagi rasa lah sama mereka supaya dia bisa memiliki kapal, bisa usaha, dan bisa penghidupan mereka bisa lebih baik daripada semulanya gitu. Apa yang membuat Bapak yakin tanpa harus melakukan pinjaman? Itu keyakinan saya itu karena rasa hati ini melihat mereka ini nggak kasihan hidupnya nelayan itu di laut itu. Bayangkan mereka hujan panas di tempat ombak, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kalau dikenai bunga mereka, aduh kasihan. Tanpa istilahnya penghasilan mereka nggak, susah lah, kasihan mereka. Sistem yang Bapak terapkan seperti apa dengan hasil membeli hasil mereka? Saya jual beli sesuai dengan harga mereka. Kalau memang dia harga ada naik di lain perusahaan, saya suruh cek, minta nota, saya ikutin. Tanpa ada tekanan apapun. Cicilan pun apabila mampu saya potong, kalau enggak nanti. Nah, sampai untuk keperluan rumah tangga, keperluan anak sekolah, kuliah, sampai beli kendaraan, kita backup semua. Walaupun hutang baru gitu, walaupun iya, belum lunas sebelumnya, walaupun hutang baru. Apalagi untuk keperluan kapal, mereka kalau kerusakan, saya harus carikan uang supaya dia bisa ke laut. Karena kalau mereka nggak ke laut, saya pun nggak dapat juga hasil. Itu saling menguntungkan di sana. Jadi kita hati ke hati aja lagi kita bicara sama mereka gitu. Ada nggak mereka yang tidak mampu bayar sampai sekarang? Itu banyak. Ada, pasti ada. Namanya manusia, Bu ya. Namanya manusia pasti ada gitu. Gimana Bapak terhadap? Ya saya paling enggak saya ingatkan pada mereka. Namanya kita di agama ini kan hutang piutang wajib dibayar, Bu ya. Jadi harus kita ingatkan 3 kali sampai 4 kali. Kalau mereka sudah, ya sudah. Kalau dia datang minta ikhlas, minta reda, kita redakan. Tapi kalau dia bayar, kita pun kadang-kadang umpamanya pinjaman dia 20 juta, dia bawa uang 5 juta atau berapa, saya
ikhlas saya kasihkan sama mereka. Ada yang berpuluh-puluh tahun baru Ada, ya, mulai 2002 ada, kadang-kadang sampai 2018. Kemarin, waktu kemarin sudah ada menyelesaikan pinjaman bapaknya itu adalah 18 juta, dia dapat uang berapa kemarin? 15 juta, dia bawa, bahkan saya potong lagi, saya kembaliin, saya ambil cuma kalau nggak salah 8.500.000 saya ambil, saya kembalikan sama dia. Kenapa? Bapaknya dan saya bawa dia niat ingin membayar sama saya bahwa betul-betul. Jadi pinjaman bapaknya yang sudah meninggal sudah dia lepas, sedekahkan semua. Itu. Ada berapa banyak nelayan yang di bawah binaan Bapak? Kalau binaan saya untuk kapal-kapal Lampara ini kurang lebih 50 sampai 70 lah. 50 sampai Ya. 70 orang. Ya. Untuk yang tadi pengumpul tadi mereka bina, mungkin ibu sudah tahu juga binaan mereka itu saya pengumpul ada 2 ada 3 gitu. Mereka membawahi mereka ya. Berapa hasil yang Bapak dapatkan dari mereka semua dalam 1 bulan, berapa banyak? Itu sih yang penting pikiran saya untuk bisa bayar karyawan, bisa untuk bayar biaya saya sendiri untuk anak-anak udah mengalir aja sebulan 2 bulan kalau memang ada ya bisa kita jalankan terus, kalau enggak ya stop. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, bahkan yang tadi dari nol kita belum punya pabrik es, sekarang sudah punya untuk melayani nelayan punya sendiri, alhamdulillah. Untuk memperkuat usahanya sekaligus tetap mendorong pemberdayaan ekonomi nelayan, Haji Punding akan meningkatkan kualitas manajemennya. Beberapa hal masih perlu diperbaiki seperti pembukuan yang lebih tertata dan pengelolaan data menggunakan komputer. Dalam hal ini, Haji Punding mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan Haji Syarifuddin. 1. Usaha halal. 2. Menghindari riba. 3. Menghasilkan maslahah, memberikan nilai positif berupa membebaskan masalah keuangan bagi sejumlah besar nelayan. 4. Meniagakan harta. 5. Adil dan transparan. 6. Kemitraan antara Haji Punding dengan nelayan bersinergi. 7. Risiko terukur atau tidak spekulatif, gagal bayar terjadi jika nelayan gagal melaut karena faktor cuaca. Risiko finansial itu sudah diprediksi oleh Haji Punding.